Halo semua, balik di sini dan ini adalah Huawei Mate 30 Pro. Ya, kemarin ada yang minta di review Huawei Mate 30 Pro. Ada yang komen di salah satu video kita minta di reviewin Huawei Mate 30 Pro. Salah satu flagshipnya Huawei yang nggak bisa pakai Google Mobile Service. Ya, hanya bisa pakai Huawei Mobile Service. Mungkin ini akan buat kalian rada susah ya untuk gunain Huawei Mate 30 Pro, kecuali kalian yang udah biasa. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas, tapi setelah yang satu ini. Huawei Mate 30 Pro ini gua dapat di harga kisaran 5 jutaan. Harga second ya. Dan waktu gue dapet ini juga sebenarnya ini keadaannya sangat baik dengan good condition, nggak ada minus yang terlalu berat. Ya, baterainya aja masih 90%-an. Untuk bodinya nggak ada lecet atau dent yang terlalu berlebihan, hanya lecet pemakaian aja. Oke, yang pertama build quality. Menurut gua build quality-nya ini solid banget. Bagian depan belakangnya Gorilla Glass 6, frame-nya metal. Kameranya ini desainnya bagus juga. Menurut gua kameranya ini desainnya nggak terlalu ketinggalan banget. Bentuknya bulat di tengah. Memang sih kalau untuk HP-HP sekarang udah jarang banget dengan desain kamera bulat di tengah. Rata-rata mereka desain kameranya berbentuk mengotak bagian atas kanan atau atas kiri. Dan sedangkan ini posisinya bentuk bulat di bagian tengah. Samping kanannya ini ada satu tombol, yaitu untuk powernya. Kemudian ada satu garis antena. Bagian atasnya ada dua garis antena dengan satu lubang mic, juga ada lubang infrared. Bagian sebelah kirinya nggak ada tombol sama sekali dan cuma hanya ada satu garis antena. Kemudian di bagian bawahnya ada dua garis antena. Speakernya masih mono, sayang banget. Kemudian ada lubang charger Type-C, ada lubang mic, juga ada tempat naruh SIM card. Dan untuk gedein volumenya, lu bisa tap dua kali di samping kanan ataupun samping kiri. Klik dua kali, lalu lu geser aja naik ke atas ataupun ke bawah. Ataupun lu bisa klik di layarnya, di bagian icon volumenya. Lu bisa naikin dan turunin dari layarnya langsung. Kalau gue sih lebih biasa make tap di samping, lalu gue geser aja naik ke kanan ataupun naik ke kiri. Itu udah mudah banget. Itu memang keunikan dari Huawei Mate 30 Pro ini. Nah, ini adalah salah satu yang bagian gua suka. Bagian bawahnya ini ada kamera berbentuk bulat, 4 kamera dengan ada tulisan Leica dan ada flash. Bagian bawahnya ada tulisan Huawei. Bagian depannya ada dua kamera dengan satu sensor. Sebenarnya ini hanya satu kamera aja yang berfungsi. Yang lainnya itu hanya untuk sensornya aja. Huawei Mate 30 Pro ini beratnya 198 gram dengan display layarnya OLED HDR10, ukuran layarnya 6,53 inci. Screen to body ratio-nya mencapai 94,1%. Wow, ini memang benar-benar menurut gua tipis banget. Bagian bawah dan atasnya hanya menyisakan earpiece sangat tipis. Bagian sampingnya ini nyisain dikit banget, bahkan hampir nggak kelihatan karena layarnya ini layar lengkung. Layarnya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6 dan bagian belakangnya juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Mengusung Android 10 dan MUI 11 dengan dibekali chipset Kirin 997 nanometer. CPU-nya octa-core hingga mencapai 2,8 GHz dengan GPU Mali G76MP16. Dibekali RAM 8GB dan internal storage 256 GB, yaitu yang masuk ke Indonesia versi resmi. Kamera belakangnya triple kamera, 40 megapiksel wide kamera itu dengan OIS. Kemudian 8 megapiksel telefoto itu dengan OIS juga, 40 megapiksel ultra wide tanpa OIS. Fiturnya udah menggunakan Leica optical, dual LED, dual tone flash. Udah bisa di perekaman 4K 30 dan 60 fps. Kamera depannya 32 megapiksel dan perekamannya mentok di 1080 30 fps. Ada NFC, port infrared, juga USB-nya udah Type-C. Baterainya 4500 mAh dengan kecepatan 40 watt dan juga bisa di pengecasan menggunakan wireless 27 watt. Salah satu yang buat gue suka banget sama Huawei ini adalah pengecasannya. Ini pengecasannya 40 watt tapi sebenarnya itu bukan fast charging. Dan waktu gue cas itu
kurang dari 60 menit udah full, padahal bukan fast charging. Jadi itu adalah salah satu kelebihan dari Huawei menurut gua untuk pengecasannya. Terus Huawei Mate 30 Pro ini udah nggak bisa lagi pakai GMS, jadi hanya mengandalkan dari Huawei Mobile Service. Sebenarnya bisa aja lo injeksi Google Mobile Service dari pihak ketiga, tapi itu nggak ada jaminan untuk keamanan akun-akun lo ya. Contoh lu pakai M-Banking mungkin bisa aja bocor, tapi sebenarnya sampai sekarang ini belum ada keluhan dari konsumen untuk pengguna Huawei Mate 30 Pro ini yang mengatakan bahwa saat dia menggunakan GMS Google Mobile Service itu akunnya jebol atau dicuri orang atau dibobol orang. Itu sampai sekarang belum ada sih ya. Terus buat kalian yang nggak biasa pakai GMS mungkin ini akan agak susah. Kalian harus adaptasi dengan yang ada di Huawei Mobile Service. Contohnya seperti Map. Nah, di Huawei ini sebutannya adalah peta-peta. Sedangkan kalau kalian udah biasa pakai Google Mobile Service, kalian kan biasa pakai Map ya kan. Terus lagi, contohnya lu download Grab, aplikasi untuk ojol ya, ojek online. Itu nggak bisa lu gunain di Huawei Mate 30 Pro ini. Pas lo install aplikasi ojol itu, lo nggak bisa gunainnya karena dia hanya bekerja sama dengan Google. Lo bisa aja download, cuman lo nggak bisa buka mapnya, ya, nggak bisa order, nggak bisa buka lah intinya ya. Tapi kalau gue pribadi sih puas-puas aja gunain Huawei Mate 30 Pro ini. Memang gue juga nggak pakai aplikasi ojol karena gue kemana-mana ya pakai kendaraan sendiri ya. Sayangnya karena nggak pakai aplikasi Google, jadi mungkin lo harus mungkin lo ya mau nggak mau harus terbiasa dengan yang ada di Huawei Mate 30 Pro ini. Contoh, lo pakai game ya seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile, ya lo harus mulai lagi dari awal. Nggak bisa lo lanjut pakai akun kalian yang sebelumnya pakai Google. Dan juga Huawei Mate 30 Pro ini masih bisa kok buka-buka email. Memang di sini tersedia untuk aplikasi email, tapi itu bukan Google ya. Jadi resminya ya ada aja gambar email seperti pada iPhone ya. iPhone itu kan ada emailnya. Memang dia nggak ada aplikasi Google langsung di iPhone, tapi adanya email ya. Untuk hasil tes foto dan videonya sama sekali gua nggak ada keluhan. Hasil fotonya bagus banget, hasil videonya juga ini sangat jernih. Bisa lu zoom dan nggak pecah. Untuk di 2023 ini menurut gua Huawei untuk hasil foto dan videonya bisa bersaing dengan harga-harga di kisaran 5 jutaan juga. Yang baru-baru ya dari tetangga sebelah seperti Xiaomi, Oppo ataupun Vivo ya, Realme ya. Menurut gua Huawei Mate 30 Pro ini masih banget bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya di harga 5-6 jutaan. Oke, dan ini adalah perekaman di Huawei Mate 30 Pro 4K 60 fps. Dengan Leica-nya halus ya, Leica hidup halus, bagus banget sih. Dan ini perekaman 4K di 30 fps. Ini dia perekaman 1080 30 fps dari Huawei Mate 30 Pro. Oke.
Dan sebenarnya menurut gua Huawei Mate 30 Pro ini untuk hasil foto videonya masih bisa bersaing 2-3 tahun ke depan. Lanjut gua tes performanya. Gua tes Antutu Benchmark versi 9 ini dapat di skor 395 ribuan. Dan gua tes di Geekbench versi 5 ini dapat di single core 624 dan multicore-nya dapat di 1379. Lanjut gua tes main Mobile Legend. Main Mobile Legend tentu udah di rata kanan. Gua tes main kurang lebihnya 2 jam ini berjalan dengan lancar. Nggak ada keluhan, baterai juga stabil. Untuk unitnya juga nggak terlalu panas. Panasnya masih standar. Lanjut gua tes main game yang lebih berat dikit, yaitu di game PUBG Mobile. Nah, di PUBG Mobile ini dapat di settingan grafis Ultra HD dengan refresh rate Ultra. Terus gua tes di settingan smooth ini dapat di ekstrim, dan yang lainnya juga dapat di settingan ekstrim seperti HD, HDR, itu semuanya mentok di ekstrim. Gua tes kurang lebihnya main 1 jam ini berjalan dengan lancar, tidak ada drop frame rate. Menurut gua dengan dibekalinya chipset Kirin 990 7 nanometer ini mampu menjalankan dengan baik tanpa ada keluhan yang berarti. Jadi menurut gua lancar banget. Ya sampai saat ini sih lancar aja, nggak ada keluhan yang parah-parah ataupun ada drop frame rate gitu. Juga untuk keseimbangan grafisnya menurut gua ini enak banget ya. Nah yang terakhir yaitu kita ngomongin baterainya. Baterainya ini 4500 mAh dan menurut gua ini awet banget ya. Gua ngecas dari jam 7 pagi bisa sampai jam 7 pagi lagi loh. Nah, gua ngecas itu jam 7 gua cabut 100%, terus gua main game kurang lebihnya 3 jam. Ya, main Mobile Legend 2 jam dan main PUBG Mobile-nya 1 jam, itu baterainya berkurang hanya kurang dari 50% ya, sekitar 45%. Sisanya ya buat gua sosmed aja, buat aplikasi-aplikasi, buat nonton-nonton, bisa sampai jam 7 pagi besoknya. Menurut gue ini irit banget. Oke, kesimpulannya, Huawei Mate 30 Pro ini sebenarnya ini rekomendasi banget dari gue ya untuk lo gunain di tahun 2023 ini, bahkan bisa 2-3 tahun ke depan. Huawei Mate 30 Pro ini lo bakal dapat harga 5 jutaan itu untuk keadaan full set dengan minusnya sangat minim. Harusnya di bawah itu hati-hati karena memang ada yang versi internya. Dan yang gue pegang ini ya harga 5 jutaan dan ini versi resmi ya, bukan versi inter. Keuntungan pertama yang lu bakal dapat yaitu harganya sekarang udah terjangkau di harga 5 jutaan. Kemudian yang kedua lu udah dapat layar yang AMOLED dengan desain melengkung. Ini enak banget buat lu nonton film. Jadi enak banget buat lu nonton-nonton video seperti YouTube, Netflix, atau yang lain. Terus lu dapat build quality yang menurut gua ini premium banget. Kelebihan berikutnya dari sektor kamera. Kameranya ini menurut gua bagus banget, masih bisa bersaing di harga 5 jutaan untuk kompetitornya yang sekarang ini. Dari tetangga sebelah lah. Hasil foto dan videonya masih bisa diadu, bahkan mungkin bisa diadu dengan 2-3 tahun ke depan. Yang berikutnya yaitu dari sektor performa. Performanya ini menurut gua masih sangat bagus, masih sangat prima ya. Bisa jadi ini mampu bersaing juga di 2-3 tahun ke depan juga. Buat main game lancar-lancar aja, nggak ada keluhan. Ya menurut gua oke banget lah. Dan baterainya juga ini menurut gua awet banget. Terus pengecasannya 40 watt tapi ini kencang banget, kurang dari 1 jam. Yaitu salah satu kelebihan untuk Huawei Mate 30 Pro. Nah tentu setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama, Huawei Mate 30 Pro ini nggak lagi bekerja sama dengan Google. Jadi ya lo harus sabar-sabar ya pakai Huawei Mate 30 Pro ini. Mungkin buat lo yang biasa pakai Google lo bakal ngerasa nggak nyaman banget. Tapi jangan salah, Huawei Mobile Service itu di aplikasi store-nya itu udah lengkap ya. Udah menurut gua sih udah lumayan lengkap. Lu ada aplikasi seperti m-banking-nya BCA, Mobile BTN, itu udah ada loh di Huawei Mobile Service itu di aplikasi store-nya. Jadi menurut gua nggak ketinggalan jauh banget untuk aplikasi-aplikasinya. Kemudian speakernya ini memang mono, cuman menurut gua masih enak banget kok. Gue itu adalah tipe-tipe yang bass shape. Nah speakernya ini bassnya dapat, deepnya juga dapat. Jadi masih aman aja kalau buat gue. Tapi itu bisa jadi kekurangan buat lu ya. Dan Huawei Mate 30 Pro ini juga belum ada audio jack 3,5 mm. Jadi lu harus pakai headset wireless lah, atau yang pakai USB Type-C juga. Nah mungkin lu harus modal lagi ya. Memang sebenarnya dapat dari Huawei-nya.
itu dapat headset yang Type C. Cuman sekarang kan udah 2023 ya, pasti banyak TWS yang pasti lebih nyaman lah. Dari Huawei pun ada TWS gitu. Mungkin lo harus keluarin modal buat itu. Ya, oke, mungkin cukup itu aja review Huawei Mate 30 Pro dari Des ID. Buat yang baru mampir di channel Des ID, jangan lupa untuk support channel Des ID dengan cara klik subscribe. Dan jika ada saran ataupun kritik, silahkan komen di kolom komentar. Jika kalian tertarik dan merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share video ini. Gua Agus Hidayat dari Des ID, sampai jumpa di video berikutnya.